Ada pantun dulu. Sungguh elok rupa bunga mawar, tapi sayangnya punya duri yang berbahaya. Salam bahagia untuk Sobat Guru Binar. Izinkan saya untuk berbagi unjuk karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Perdana dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi unjuk karya terkait dengan karya yang sudah saya buat mengenai pengembangan media pembelajaran. Dalam hal ini saya memanfaatkan MPI untuk menunjang implementasi kurikulum diferensiasi konten pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah pulau. Sekolah pulau yang saya maksud adalah sekolah saya, Bapak Ibu, di mana saya bekerja di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, di mana kalau kita lihat kondisinya, sekolah saya ini berada di pulau kecil yang ada di tengah-tengah hutan karet, Bapak Ibu. Dan ini kondisinya masih memiliki banyak keterbatasan, terutama terkait dengan sinyal internet. Seperti sekarang ini musim hujan, kami sama sekali tidak bisa menggunakan PLTS karena satu-satu sumber sumber tenaga listriknya adalah PLTS. Kalau hujan tentu tidak bisa digunakan. Ini kami pakai aki, untungnya ada cadangan, jadi kita bisa menggunakan internet dengan bantuan aki. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ini, anak-anak kalau misalkan ingin menggunakan internet dia harus lari dari satu titik yang ada internetnya. Di sini kebetulan kami memasang pemancar sinyal dan hanya di depan kantor guru saja mereka bisa menggunakan atau mengakses internet. Nah, dari kondisi seperti ini kemudian saya memiliki ide bagaimana sih supaya anak-anak ini walaupun kami di pulau tapi tidak ketinggalan dengan pemanfaatan teknologi. Akhirnya saya mengembangkan MPI tadi, media pembelajaran interaktif dengan menggunakan articulate storyline, tentunya untuk menunjang kebutuhan belajar murid. Dan di sini karena kita IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka, maka strategi pembelajaran yang kita terapkan adalah strategi pembelajaran diferensiasi. Di sini ada alur juga yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya sebelum kita membuat modul ajar, langkah awal yang kita harus lakukan adalah kita harus melihat yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya kita lihat CP-nya apa, tentu disesuaikan dengan mata pelajarannya, dan kita juga harus melihat kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik. Dan kebetulan di sini saya menggunakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi profil belajar murid. Sehingga di sini kemudian saya dapatkan strategi atau saya tentukan strategi pembelajaran saya, yaitu strategi pembelajaran berbasis konten atau strategi diferensiasi konten. Baru setelah saya tentukan strategi kontennya, saya tuangkan ke dalam modul ajar yang dulu mungkin namanya RTP, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada modul ajar. Ini Bapak Ibu, setelah modul sudah kita rancang, karena tujuan kita membuat modul atau RTP itu membuat sebuah rencana yang nanti akan kita terapkan supaya ada panduannya dalam kita mengajar. Nah, setelah modul ajar jadi, barulah kita terapkan. Nah, untuk modul ajarnya seperti ini Bapak Ibu, bisa next. Untuk modul ajar sebenarnya di kurikulum Merdeka tidak ada ketentuan baku. Yang penting dalam sebuah modul itu yang paling utama harus ada capaian pembelajaran, asesmen, dan langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya bisa dimodifikasi, dan di sini saya memodifikasi sebenarnya, memodifikasi modul ajar yang saya lihat juga dari PMM, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan yang memang saya akan pakai di sekolah. Dan ini kalau kemarin yang diminta 2 lembar, sebenarnya ini modulnya sudah jadi, ada untuk satu elemen, satu pembahasan, satu bab kalau dulu kan, kalau sekarang satu elemen. Di sini bisa di scan nih barcode-nya, nanti dapat PDF modulnya ada. Kemudian next. Setelah saya mengembangkan modul, baru kemudian kontennya saya buat. Di sini saya membuat kontennya dengan menggunakan articulate storyline. Dan next lagi, di dalam articulate storyline tentu membutuhkan aset-aset. Dan aset-aset di sini, ini storyline-nya, tampilannya. Dan aset-aset yang ada atau yang saya masukkan di storyline, saya gunakan aset-aset yang dapat saya ambil atau saya modif, saya kembangkan dari Canva. Nah, ini untuk bagian template-nya atau background-nya. Kemudian next.
Tentunya selain background ada materi-materinya. Kalau media pembelajaran interaktif yang membedakan dengan PPT biasa itu biasanya di sini ada interaktifnya atau ada tombol-tombolnya yang dapat digerakkan oleh siswa dan ini mewadahi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan gaya belajar kinestetiknya. Jadi ada geraknya dan next lagi. Nah, seperti ini contoh medianya, bisa bantu play. Nah, di dalam media ini saya visualkan juga medianya dengan menggunakan visual yang memang menarik masuk ke konten. Nah, kontennya seperti ini, capaian pembelajaran, tujuan, materi, kemudian project, ada projectnya juga, kemudian ada game-nya juga, ada asesmennya juga, dan yang menarik memang ada gamenya. Kalau tadi dari teman-teman yang lain kan hanya game, kalau di sini saya coba kemas menjadi paket komplit. Jadi anak-anak itu bisa mengakses permainan, bisa mengakses asesmen, bisa mengakses materi hanya dengan menggunakan satu aplikasi. Ini bisa diaplikasikan juga atau diinstal di handphone yang kemudian setelah mereka mengunduh aplikasinya, mereka install, mereka bisa menggunakannya secara offline. Dan ini masih saya kembangkan sebenarnya untuk game lanjutannya tadi sesuai dengan levelnya. Kemudian next, media ini MP ini materinya bisa diajarkan untuk membahas semua sub pembahasan yang ada di dalam satu bab. Kalau MP lain biasanya hanya satu sub pembahasan saja. Tapi di sini semua subbab dalam satu pembahasan atau satu bab itu bisa dipelajari di sini. Dan ini dokumentasinya. Next lagi ya, dokumentasi pembelajaran di kelas. Ini dokumentasi di kelas dan ini bisa juga digunakan di luar dengan memanfaatkan Android. Dan ini setelah proses pembelajaran selesai, saya tidak lupa untuk memberikan refleksi. Dan alhamdulillah dari refleksi yang sudah saya bagikan, banyak di antara siswa-siswi yang memang sudah senang mengikuti proses pembelajaran PPKN, yang dimana statement atau pemikiran siswa-siswa atau bahkan kita kalau belajar PKN itu biasanya jenuh, bosan, tapi saya coba mengubah statement itu bahwasanya belajar PPKN itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Next. Nah, Bapak, ini sekaligus ya, saya refleksinya ingatkan 1 juga, menit lagi, Bapak. ya, ini refleksi. Baik, selain silakan. refleksi tadi kelas, ada refleksi juga dengan rekan sejawat. Kebetulan kami ada kombel di sekolah dan refleksi mandiri untuk mengevaluasi dan memperbaiki supaya kedepannya jauh lebih baik lagi. Next lagi, Kak. Dan saya juga berbagi, jadi media yang sudah saya buat saya bagikan ke sekolah teman-teman yang ada di sekolah lain, termasuk juga di teman-teman sekolah kita, supaya tidak cuma saya yang bisa membuat media itu, tapi kawan-kawan guru juga bisa membuat media pembelajaran interaktif. Mungkin itu saja Bapak Ibu Dewan Juri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya atas segala keterbatasan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi. Saya pribadi terkesima Pak, gitu ya, sangat menyenangkan terlepas dari tadi ada kendala audio, tapi pesannya sangat sampai. Semoga begitu juga pada audiens yang juga bergabung di sini. Media menularkan apa sudah Bapak Anggi temukan di sekolah Bapak. Langsung saja kita akan dengar langsung dari Dewan Juri kita. Yang pertama silakan dari Bapak Rizky untuk memberikan tanggapannya Bapak. Oke, halo Pak Anggi, salam kenal Pak. Pak, ini saya lihat ini sangat bagus sekali, tapi saya ingin bertanya sedikit Pak. Apakah game yang Bapak buat ini bisa dilakukan secara offline atau hanya online saja? Baik Pak, bisa langsung saya jawab Pak ya? Ya atau tidak Pak? Ya atau tidak saja Pak? Jawabannya adalah ya, bisa Pak, bisa online dan bisa offline. Oh, bisa online bisa offline ya Pak ya? Ya. Memang kalau saya lihat ini menurut saya Bapak sangat kreatif dan sepertinya Bapak ini harus jadi guru penggerak di sekitarnya lingkungannya Alhamdulillah Bapak. Pak, sudah angkatan 7 kami Pak. Luar biasa Pak, terima kasih. Waktu saya kembalikan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas tanggapan Bapak ya terhadap karya dari Pak Anggi Perdana. Selanjutnya kita akan dengarkan tanggapan dari Dewan Juri kita yang kedua, Ibu Yuanita Trisabdani. Silakan, Ibu Yuanita. Oke, pertama-tama saya mesti mengucapkan salut kepada Pak Anggi karena Pak untuk articulate storyline sendiri saya pernah belajarnya dan lumayan rumit ya Pak ya. Saya waktu itu mengikuti bahkan kursusnya gitu ya untuk articulate storyline itu ada berseri-seri dan pada saat membuatnya itu lumayan rumit ya Pak ya.
ini saya juga jadi terpacu lagi karena melihat Pak Anggi untuk menyelesaikan kursus saya nih Pak di Articulate Storyline, untuk nantinya saya bisa membuat media pembelajaran dengan menggunakan Articulate Storyline. Nah, saran saya, karena tadi para siswa-siswi juga membutuhkan gadgetnya dalam mengakses storyline yang dibuat oleh Bapak, maka juga harus dipertimbangkan lagi nanti peraturan kelasnya ya Pak ya, kapan akan menggunakan handphonenya dan lain sebagainya, itu mesti diperkuat lagi dari sisi kesiapan peraturan kelasnya gitu. Lalu juga yang kedua tentu saja infrastruktur. Namun ini juga membuat harapan yang luar biasa karena tadi sekolah Bapak berada di tengah-tengah kebun karet, tapi masih anak-anak masih bisa mengakses storyline dengan gadgetnya masing-masing. Ini juga sebuah pencerahan juga bagi saya dan harapan bahwa ternyata dengan keterbatasan sinyal pastinya tetap artikel storyline tuh bisa diakses di daerah-daerah yang mungkin secara signal kurang kuat seperti itu. Itu saja Pak Andi dari tanggapan saya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yunita. Ya, tanggapan dari Bu Yunita sekaligus kemudian mengakhiri presentasi dari 3 finalis kita ya. Saat ini Dewan Juri kita akan melakukan diskusi untuk menentukan siapa juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga dari unjuk karya ini. Tetapi lebih dari sekadar itu, kami berharap sebenarnya melalui unjuk karya ini dapat kemudian mahakarya dari 3 guru ini bisa didistribusikan ya kepada seluruh peserta di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada siapapun pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3. Kita akan simak bersama video pemenangnya. Silahkan. PKN ya Pak ya, dari mata pelajaran yang mungkin identik dengan bosan mencatat dan lain sebagainya, sangat mengagetkan sekali Bapak kemudian bisa menjadi juara 1 di unjuk karya ini. Selamat sekali lagi saya ucapkan Pak. Lalu juara kedua saya sebutkan ada Ibu Amnah, lalu kemudian ada Ibu Efriza sebagai juara ketiga. Nanti pemenang lomba akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah menarik dari Guru Binar.